wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal muti'in was salihin ila yaumil qiyamah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika wa min dawatin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Ibunda semua yang saya hormati dan insyaallah dirahmati Allah, bil khusus Bapak Besar Muda Rambi Sahibul Bait, semoga pertemuan kita hari ini menjadi jalan asbab Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada keluarga ini, khususnya dan kepada semua kita yang hadir di majelis ini. Kita bersyukur Allah berikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bertemu di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, niat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada qudwatun hasanah, teladan hidup kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak langkah sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk tercatat menjadi bagian orang-orang yang kelak layak mendapatkan syafaatnya. Allah izinkan berkumpul bersama beliau, memberikan Allah izin untuk memandang wajah beliau. Salah satu asbabnya dengan kita mengkaji pesan-pesan mulia beliau di dunia ini, seperti yang kita lakukan pada hari ini insyaallah. Di tangan bunda ada satu bagian dari hadis Rasulullah SAW. Hadis ini disandarkan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, apa bunyi sabda Rasulullah? Innallaha yubghidu kulla ja'zariyun jazirin jawazin sakhawin bil aswaq jibatin bil lail himarin bil nahar alimin bil dunya jahilin bil akhirah. Hadis ini menjadi sebuah pelajaran mahal bagi kita, pesan indah yang disampaikan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita Allah berikan kemampuan untuk menangkap pesan-pesan mulia ini. Allah siapkan hati kita untuk menerima kebaikan. Ustaz, sebagai asbab saja mungkin Allah akan bisa lebih berikan kepada bunda. Ilham itu tidak melalui Ustaz ya. Ustaz menyampaikan hal-hal saja, tapi mungkin bisa jadi Allah berikan ilham dari bunda mendengar, tapi ada di balik yang bunda dengar itu ada yang bunda dapatkan insyaallah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Innallaha yubghidu, Allah sesungguhnya Allah itu marah sebetulnya. Kalau yubghidu itu marah. Ada kata-kata la taghdab ya. Ini sesungguhnya Allah itu marah, Allah nggak suka, Allah benci ya, kira-kira gitu ya. Kalau di dalam hadis ini memang tidak disebut Rasulullah 1, 2, 3, 4, tapi kalau kita lihat ada 6 hal yang dibenci oleh Allah dalam hadis ini melalui lisan Rasulullah SAW. Apa yang pertama Rasulullah menyebutkan di sini kulla ja'zoriyin. Para ulama menyebutkan ja'zori itu sama dengan al-kibar ya. Allah nggak suka, Allah benci, Allah murka kepada orang yang sombong. Al-kibar sama dengan al-kibar. Kita lanjutin uraikan satu persatu ya.
Jadi Allah tidak suka dengan orang yang sombong, orang yang angkuh. Ketika Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang sombong itu sendiri, Rasulullah ditanya oleh sahabat, sombong itu apa? Rasulullah kemudian mengatakan dalam satu hadis, sombong itu al-kibar, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu arti sombong yang diterjemahkan Rasulullah langsung, yang diberikan penjelasan Rasul. Mengatakan al-kibar, kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, walaupun nas, merendahkan manusia, memandang remeh manusia. Sama. Jadi kesombongan itu dalam dua aspek, bisa pada Allah pertama, yang kedua kepada manusia. Tapi kata para ulama, hakikatnya ketika seorang sombong kepada manusia, hakikatnya dia sombong kepada Allah. Kenapa gitu? Ketika ada orang yang sombong kepada manusia, dia sombong kepada siapa? Dia sombong kepada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ketika ada orang yang merendahkan manusia, kepada siapa yang direndahkan? Dia merendahkan makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya. Jadi sesungguhnya hakikatnya dia sombong kepada Allah. Ketika berbicara kesombongan, Bunda dalam Quran ya, dalam Quran ada 3 kalimat. Kalau kalimat itu dalam bahasa Arab, kalimat itu kata. Ya. Jadi kita nyebutnya kalimat. Bahasa Arab itu kalimat itu artinya kata. Ya. Ada 3 kalimat atau 3 kata dalam Quran itu yang nanti dirangkai dengan ayat. 3 kata itu menyebabkan Allah murka dengan yang mengucapkan 3 kata itu. Apa 3 kata itu? Ana, li, in. Ya. Itu kita ketemu di dalam Quran. Ada 3 kalimat atau 3 kata dalam bahasa kita yang mengucap, yang Allah murka, Allah marah kepada orang, kepada makhluk yang menciptakan itu. Apa 3 kalimat itu? Ana, aku, li, punyaku, indi, karena aku. Ya, coba kita lihat satu-satu. Siapa yang mengucapkan dari ana itu? Buka Quran, buka surat. Ada 2 surat dalam Quran disebutkan ya. Kita bisa lihat dalam surat ini saja. Surat 38 ini, surat 38. Surat 38 ayat 75, 76, 77. Surat Shad. Ya. Ayat 75, 76, 77. Ya. Coba takbir. Allah berfirman, wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan tanganku, kekuasaanku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi? Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Baik, Bunda buka satu lagi, surat 7 Al-A'raf. Ya, surat 7 Al-A'raf ayat 12. Ayat 12. Surat 7 Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dari tanah. Ana. Itu kalimat yang Allah murka dengan yang mengucapkannya. Ya. Ana,
aku lebih baik. Qala ya iblis, kata Allah, ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadai, kenapa kau mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Astakbarta, kau merasa hebat ya. Ampun taminal an, kau merasa lebih tinggi. Apa dia iblis? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar, aku diciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, dia diciptakan dari tanah. Pantaskah aku sujud dengan dia? Maka apa kata Allah? Fahruj, maka keluarlah kau dari surga ini. Sesungguhnya kata Allah, fa innaka rajim, kau terkutuk. Maka kita baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Maka kata para ulama, ya, kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh makhluk kepada Khalik, kepada Allah, sombong. Itulah kemaksiatan pertama ya. Itulah kalimat pertama, ana, aku. Kalau tidak aku, ngapa kalau tidak kau? Coba. Itu satu, ana. Yang kedua, li ya. Nah, buka aja Quran biar ketemu kata-kata li itu. Buka surat 43 ya, surat Zuhruf. Surat 43, surat Zuhruf. Nah, salah ayat 51. Zuhruf ayatnya 51. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata, Ya. wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini milikku, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat? Coba. Ada kata-kata apa situ? Li. Yang katakan apa di situ? Alaisa li malakun Misr. Bukankah Mesir ini milikku? Bahkan dia mengatakan apa dalam ayat itu? Wa hadhihi nahar tajri tahti. Sungai-sungai itu ngalir di bawah kekuasaanku. Jadi Fir'aun menganggap itu semua karena dia, milik dia. Apa yang terjadi? Ya Allah hinakan. Cuma maaf, Fir'aun itu sebenarnya sebutan raja, bukan nama. Mungkin orang namanya Ramses itu. Ya cuma kita lebih mudah namanya Fir'aun gitu. Fir'aun kesannya sepertinya nama. Ya. Jadi Fir'aun ngomong seperti itu. Dia katakan ini li punyaku, Mesir ini punyaku. Sungai yang ngalir di bawah itu adalah mengalir di bawah kekerajaanku, di bawah tahti, di bawah kekuasaanku. Apa yang tadi? Allah hinakan, Allah sombong, Allah runtuhkan, Allah hinakan. Bahkan dia bagikan, kalau kita mendengar cerita siapa contoh manusia konkret ya, yang sombong dengan kekuasaannya, ya Fir'aun. Dari kita kecil sampai kita, itulah disebut orang contoh sombong, contoh orang sombong. Kenapa Allah hinakan? Dijadikan potret untuk contoh. Bahkan dalam surat Yunus itu benar, Allah sampai berjanji. Ayat 12 Allah berjanji, tidak usah diulang apa-apa. Kata Allah, aku akan menjaga jasadmu. Bunda kalau punya hewan, bunda punya ayam, bunda potong. Bunda karena kesel ya, di rumah bunda dimasuki ayam ya, mungkin karena dia kotoran tai sekarang, bunda potong ayam itu di depan kawan-kawannya. Bunda tunjukkan, nih, ku potong kawan kau. Jangan coba-coba masuk rumahku ya. Nah lihat, akan ku jaga hewan yang kupotong itu untuk menunjukkan kepada kamu. Jangan coba masuk rumah ini, ku potong juga kau. Nah, bunda simpan ayam itu. Berapa hari tahan? Berapa hari? Enggak usah bayar, tapi Fir'aun Allah jaga. Apa kata Allah? Aku akan jaga jasadmu. Untuk apa? Untuk khalqak, menjadi pelajaran bagi orang di belakang kau. Untuk apa? Inilah contoh model manusia yang sombong dengan kekuasaannya, merasakan semuanya milik ini. Untuk apa? Untuk jadi pelajaran. Inilah manusia yang Allah hinakan. Selesai. Kenapa dia li? Dia katakan ini Mesir punya. Bahkan saking lebaynya dia katakan Rabbukum Allah, aku malah lebih seperti Tuhan, lebih tinggi dari Tuhan. Bayang. Allah hinakan. 2, 3. Coba buka. Jadi tadi
Aku lebih hebat, aku lebih baik, semua punyaku. Nah yang ketiga lihat surat 28, surat Qasas bukan? Ayatnya 78, surat 28 ayat 78. Coba baca. Surat 28, surat Qasas. Ayat 78. Dia Qaulun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya, dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidakkah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Baik. Ketemu apa di situ? Ada ada li, ada apa? Ada apa? Indi. Apa dia mengatakan? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Semua ini karena kepintaranku, karena ilmuku. Ya. Siapa yang ngomong itu? Ketika Allah berikan dia harta banyak, semuanya berlimpah, diutus kepadanya. Nabi Musa mengingatkan kepada kaumnya, diutus untuk apa? Nemui Qarun, mengingatkan ada hak Allah atas harta yang dia miliki. Ya. Apa kata Qarun? Enggak. Qala innama utitu ala ilmin indi. Ini gak ada hubungannya sama Allah. Semua karenaku, karena ilmuku, karena kehebatanku. Dia gak mau ngaku apa. Apa yang terjadi? Ya hancur, ditenggelamkan oleh Allah. Mungkin ada bunda yang sudah sampai ke Mesir. Ya, bunda yang nyampe ke Mesir? Belum. Bunda Yanti ajalah ke Mesir. Umrah Mesir. Amin. Ada sungai Qarun di situ. Baru Qarun. Kampung besar bunda. Bayangkan ada cerita dalam Quran itu bahwa onta apa kuncinya saja, yang bawanya itu onta. Itu kuncinya, bukan hartanya, kuncinya. Ya, harta pesona onta yang bawa kuncinya. Artinya mudah bayangkan, kunci gudang hartanya, kok berapa onta yang butuh bawa? Bayangkan berapa banyak hartanya. Ya. Jadi ketika saya lihat situ, ya Allah, ya, ini jadi pelajaran mahal bagi kita. Cuma kita datang-datang aja situ ada orang bawa sampah. Cara bunda-bunda ketelah kan bunda ini apa kayaknya? Ya foto lah jelasnya. Cara wajibnya kan foto. Foto gitu ya. Nah kalau nggak diceramain nggak dapat. Ya foto-foto aja. Nah kalau dia dijejel kayak begini baru dia nangkap. Ya. Jadi ketika di situ Allah tenggelamkan semuanya. Bukan hanya dia, seluruh harta itu ditenggelamkan. Luas bunda seperti kampung besar. Ditenggelamkan. Semuanya jadi nafas. Jadi semacam bahun seperti sungai lah, seperti sungai ditenggelamkan oleh Allah. Saking banyak harta, saking banyaknya harta yang ditenggelamkan itu pun nyampe ke Palembang. Ada orang kayu nggali di belakang rumahnya kebun, tiba-tiba ketemu harta Qarun. Nah ya Qarun dari Qarun. Tapi saya nggak tahu kok bisa nyambung sih. Mungkin benar ada di Sungai Nil, masa-masa Sungai Nil nyambung ke Sungai Musi, ketemu orang kayu di belakang. Nah harta Qarun. Halal nggak harta Qarun? Halal nggak harta Qarun? Benar nemu harta Qarun halal nggak? Halal. Rezeki Ustaz. Halal Ustaz, iya. Halal nggak? Halal. Rezeki datang Ustaz. Oh rezeki, ya jalannya deh, pokoknya rezeki. Halal. Nah makanya barang temuan itu, bunda kalau mau menghalalkan itu maka ada zakat 20%. Ya. Jangan dibekal tuh. Zakat harta dikas namanya, harga barang temuan itu 20%. Halal. Nah kecuali makanya dalam Islam apalagi bunda kalau lagi umroh, salah satu larangan ihram itu dilarang memungut barang temuan kecuali untuk diumumkan. Nggak boleh. Ambil itu kecuali mau diumumkan. Hikmahnya apa bunda? Kalau bunda nemu barang temuan bunda ambil, sama kayak bunda. Ya orang itu kalau bunda jalan kita jalan 3, tiba-tiba ada satu teman bunda ketinggalan.
Ya, biasanya apa? Ribut kan? Kenapa ribut? Ya bunda mutar, dia mutar, maka tidak ketemu. Kalau mau ketemu, bunda yang ketinggalan mantap dari situ. Gak kawan di balik mas. Biarkan ketemu. Kenapa ribut? Kemana kau? Ya kemana kau? Ya kan sama nyari, maka tidak ketemu. Coba kalau bunda sikot yang mantap. Biarlah dia di sini, kaki dia pasti sini lagi. Kenapa? Kawan lewat, pasti dicari lagi tempat lewat. Makanya hikmahnya kenapa nggak boleh ngambil barang temuan? Kalau Ustaz kehilangan barang, Ustaz akan kembali ke tempat itu. Nah, kita kan seperti pahlawan ke tombe, tapi tidak diumumi. Ya, akhirnya kan kita nyari. Nah, makanya harta ringkas itu halal jika kemudian dizakatkan 20%. Nah, jadi ini 3 kalimat dalam Quran yang Allah mengabadikan 3 kalimat itu bagi orang yang mengucapkannya, lalu kemudian Allah hinakan karena ucapan itu. Sederhana ucapnya, ana li'in, aku lebih baik, semua karenaku, aku lebih baik, ini punyaku semuanya, segalanya karenaku. Jadi nggak ada pengakuan kepada Allah. Padahal Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man fi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya punya kesombongan sebesar biji zarah, kecil di sana. Kenapa? Karena tidak ada orang yang berhak sombong kecuali Allah Al-Mutakabbir. Maka kita baca surat Al-Mutakabbir. Mutakabbir itu yang maha dan berhak sombong. Selain Allah tidak boleh. Siapa yang boleh sombong? Nah, jadi itu yang pertama, Zoriyin artinya sombong. Jazor itu sombong. Baik, kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua, yang tidak Allah sukai, Allah marah, itu jawaz. Nah, sudah kalimat jawazin. Jawaz itu kasar. Kasar nanti ada bagian ketiga dia. Kasar dalam sikap, dalam sifat, ya, dalam perilaku perangai. Kasar. Ada orang-orang yang mohon maaf ya, kita kalau sering mungkin kita pernah ketemu atau punya tetangga yang ya seperti itu, kita ngerasa gak nyaman karena sikapnya, perbuatannya, kasarnya. Nah, kadang-kadang mohon maaf, kita bukan gak takut, tapi ngeci ibadah ya. Ada orang-orang begitu, kita tahu betul karakter itu seperti jawaznya, maka Allah gak suka. Dalam hadis Rasul mengatakan sesungguhnya Allah itu lembut. Al-arifku kelembutan, Allah menyukai arifku kelembutan. Buka Quran Bunda, buka surat 3 ayat 159. Surat 3 Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, baik, Bunda, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik. Allah ngajari Nabi bahwa Allah agar Nabi Muhammad punya sikap rahmat bagi rahmatin minallah, ya, jauh dari sikap kasar. Karena kata Allah, kalau kau berlaku kasar pada mereka, mereka akan lari dari sekitar. Ayat ini sebenarnya peringatan Allah dan tanda petik, karena kasih sayang Allah langsung menegur Nabi ketika Nabi sebagai manusia wajar, ketika Nabi kecewa dengan sahabat dalam perang Uhud. Rasulullah mengajarkan sebagian kalian tunggu bukit Uhud, jangan tinggalkan, menang atau kalah. Nah, mereka ingkar karena melihat ada harta di bawah, mereka turun, mereka merupakan pesan Nabi, mereka berebut harta,
ternyata panggilan dunia lebih nikmat dari panggilan akhirat, mereka lupa sama Rasulullah sehingga mereka berebut mengambil harta. Orang-orang kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid menguasai bukit yang dituju Rasulullah sebagai Jabal Rumat, ya benar, tempat mudah foto-foto Jabal Rumat itu dia naik ke situ, dia rebut sehingga Rasulullah dipanahi, sehingga dalam catatan sejarah Rasulullah kalah dalam perang Uhud. Nah, sebagai manusia pemimpin wajar kecewa, tapi Allah ingatkan langsung, kalau kau berlaku kasar kepada mereka, mereka akan lari sekitar. Karena begitu Islam itu. Jadi gini, sederhana ini. Kalau Ustaz datang ke rumah Bunda, yang Bunda kasih itu semuanya enak. Ada ayam, pokoknya lama makan. Tapi Bunda kasihnya gini, Ustaz makanlah. Ya kira Ustaz makan nggak? Kalau lapar makan. Tapi kalau tuh makan, arti itu ada jongkol juga. Ya. Tapi Ustaz suatu saat datang ke rumah Bunda, tapi yang Bunda kasih nggak ada, cuma air putih. Bunda bilang, Ustaz, ini ada air putih, mudah-mudahan haus Ustaz hilang. Ustaz belum minum air itu, dahaga Ustaz udah hilang. Kenapa? Karena kata mulai bang ciaca air orong, caronyo, caro. Ketika memberikan Islam itu begitu, Bunda, Islam ini dikenalkan Allah, disebut sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat. Tapi kalau disampaikan dengan cara jawas, dengan cara kasar, ya, orang akan nolak. Makanya ketika satu waktu orang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ada si Fulana, Fulana itu karena perempuan, dia sholat siangnya, tahajud malam harinya, taat ibadat kepada Allah, tapi dia kasar kepada tetangganya. Kata Rasulullah, pindah, dia di neraka. Mereka. Ya. Kenapa? Ya karena Rasulullah sampai bersumpah dalam satu hadis. Rasulullah bersumpah, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, sampai 3 kali. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sekarang saya bertanya, kila waman ya Rasulullah, siapa yang kau katakan tidak beriman? La ya'manu jaruhu ala bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak aman karena tingkah lakunya. Ada yang begitu? Ada. Karena tingkah lakunya orang gak nyaman. Jadi orang tadi bukan takut, kenapa kecibalannya? Ada tetangga kita, ya. Mungkin Bunda punya tetangga, ya kita biasa tetangga kan ada sampingan. Ya Bunda kalau ngerasa punya sapu, Bunda taruh aja sapu Bunda itu di samping dekat bukan teras, mungkin dekat dinding pemisah. Ya udahlah apa. Ada tetangga kita yang ngerasa nyaman aja, tidak apa-apa lah pakai. Udah pakai, Bunda biarin begitu sapunya udah rusak, Bunda ambil, karena rusak, udah simpan. Apa komentar tentang baru sapu udah disimpan. Padahal dia berbulan-bulan pakai sapu itu kita tidak pernah komentar, Bunda. Tapi begitu sapu itu buruk, udah tidak bagus, kita ambil, kita simpan. Mungkin ingin kita ganti, baru apa komentar? Baru sapu minjem. Sudah saya itu selama bulan-bulan itu kau pakai ya. Begitulah Bunda tetangga. Sampai begitunya Rasulullah pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku berlindung dari tetangga buruk. Itu doa ada, Bun. Pernah nggak doa seperti itu? Saya yakin nggak pernah. Ya Allah, tambahilah harta. Ya Allah, panjangkanlah umur. Ya Allah, sehatkanlah. Itu kata doa kita kan. Nggak pernah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, lindungi aku dari tetangga yang buruk. Kenapa? Tetangga yang buruk itu neraka di dunia, bukan? Tetangga yang baik itu surga di dunia, bukan? Ya. Jemuran kita dia yang ambil. Ya. Itu kebahagiaan. Maka sampai Rasulullah mengatakan, diajarkan kita al-jar qoblal jar. Kalau kau pengen bangun rumah, lihat tetangga dulu. Al-jar qoblal jar. Tetangga dulu sebelum rumah. Nah, itu. Ya. Jadi jawas ini perilaku yang sangat tidak disukai oleh Allah.
Jawas dalam makna sifat, perbuatan, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak disukai, dibenci oleh Allah. Sampai kita diajarkan betul bagaimana kita menjaga sikap agar tidak menyakiti, ya. Sampai dikatakan dari la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, ya, orang-orang yang la ya'manu jaru ala bawa'iqah, yang tetangganya nggak aman karena tinggal aku. Sahabat tuh lapor gitu, ya Rasulullah, si fulannya tuh siangnya puasa, malamnya tahajud, dia usir, tapi dia jahat, ya. Orang rasa nggak aman, kata Rasulullah, dia nyembah. Ini kedua, yang ketiga sekarang. Yang ketiga yang tidak Allah sukai adalah sakhabin fil aswaq. Sakhabin fil aswaq, kalau bahasa kita itu suka teriak-teriak. Kan disebut di sini aswaq. Aswaq itu identik kan kalau orang di pasar gitu. Ya. Suka teriak-teriak, ya, yang keteriakannya itu menjadi penyulut permusuhan. Ulama mengatakan ketika memberikan syarah tentang di sini betul-betul berteriak seperti atau betul-betul orang-orang yang kalau sudah lihat di pasar itu begitu. Kadang-kadang teriak-teriak, ya, mempromosikan tapi nyakiti pedagang di sampingnya. Kan di pasar biasa gitu. Ya. Nah, intinya pesan utama yang penting di sini adalah bagaimana kalau tadi kasar dengan perbuatan, perilaku, ini terkait dengan lisan. Ya. Teriak-teriak, suka berteriak-teriak, yang keteriakan itu menyebabkan permusuhan. Artinya bagaimana kita diajarkan untuk belajar mengendalikan lisan kita. Ya. Sampai Rasulullah mengatakan imlik lisan, ya, jaga lisan, ya, kuasai. Jadi kau raja terhadap lisan. Kan jangan sampai lisan itu menjadi sebab, ya, kebencian Allah kepada kita. Kita diingatkan betul agar betul-betul berhati-hati terhadap lisan kita. Ya. Sampai ketika Ma'ruf Al-Qur'i, seorang ulama besar, ya. Jadi ketika dia melihat ada sekumpulan pemuda, dia lihat berkumpul sedang pesta pora, sedang mabuk-mabukan, sedang melakukan sesuatu maksiatan lah. Ya. Lalu muridnya mengatakan, ditanya sama oleh Ma'ruf Al-Qarqi, kira-kira kalau menurut kalian bagusnya dia apa? Ya udah, doakan aja hancur. Ya, karena tidak ada manfaatnya. Misal kayak kita lah, kalau ada orang di kampung kita, depan rumah punya ini kebun-kebunan, ya, besok dengar, ya kok meninggal ya, alhamdulillah, aman. Ada rasa senang kita, ya, ada rasa senang. Ya. Nah, ini jadi masalah bagi kita. Jadi ketika dia tanya muridnya, kata muridnya, udah doakan saja saya, biar mereka hancur segala macam. Nah, lalu saya itu bilang, lalu kalau mereka hancur, mereka meninggal dalam kemaksiatan, meninggal dalam suul khotimah, berarti tempatnya mana? Neraka. Oh, kalau begitu apa bedanya kau dengan iblis, kata saya. Kenapa? Iblis itu ngajak orang, senang betul ada orang di neraka. Dan kalau kau, lalu saya Ma'ruf Al-Qur'i berdoa, ya Allah, farrajtahum, Allahumma farrajtahum fid dunya, ya, farahahum fil jannah. Ya Allah, kalau sebagaimana kau berikan kebahagiaan mereka, kegembiraan mereka di dunia, berikan juga kegembiraan mereka di akhirat. Kira apa makna doa Syekh? Orang tanya, ya saya maksudnya apa doa itu? Nah, itulah doa orang yang lahir dari kejernihan batin yang baik,
Yang diadakan apa? Ya Allah, kalau kau berikan mereka bisa pesta pora, bahagia, ya mungkin mabuk segala macam dunia itu berbagai, berikan juga kebahagiaan yang artinya apa? Maksud doa saya itu, ya Allah berikan dia hidayah agar dia taat, dia ibadat. Kalau hari ini dia bahagia, nanti di akhirat dia pun bahagia nih. Kalau kita kan beda doanya, kan beda doanya. Kalau lihat kondisi seperti itu, ya, kalau Bunda didatangi, orang nyakiti tetangga Bunda segala macam, didatangi malaikat, Bunda, cak mana? Wong yang jahat ini. Apa kita hancurkan? Hancur ke kalau ya Allah, bungkus lah kalau. Sebarang. Rasulullah pernah juga ditawari, ketika dilempari kotoran, ketika disambut dengan yang tidak baik, ditawari oleh malaikat. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Aku tidak suka melihat perlakuan mereka kepadamu. Apakah aku minta izin? Apakah boleh aku membalikan gunung ini kepada mereka? Apa jawab Rasulullah? Inni lam ubas asu la'anan wa innama bu'istu rahmah. Aku diutus bukan untuk melaknat mereka, tapi aku diutus untuk memberikan rahmat kepada mereka. Jadi kita betul-betul belajar, mudah-mudahan dari hadis ini setidaknya kita mohon kepada Allah ilhamkan kepada kita untuk terhindar dari lisan-lisan yang suka teriak-teriak, ya, menyebabkan permusuhan di antara kita. Artinya kemampuan kita menjaga lisan kita, ya, tidak perlu mengomentari sesuai yang tidak perlu kita komentari, ya. Melakukan sesuatu yang perkataan yang menyebabkan menyakiti orang. Bahkan saya mengingatkan terakhir, perkataan itu bisa menjadi batal amal-amal kita. Tolong buka Quran, buka surat 2 ayat 2 dan 3. Surat 2 Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Silakan. Perkataan yang baik dan pemberian maaf dan lebih baik daripada sedekah yang diiringi ucapan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Terus ayat berikutnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang itu seperti batu yang licin dengan yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka setelah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik. Insyaallah gambaran yang Allah berikan kepada kita. Artinya perkataan lisan itu bukan perkara sepele. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat itu, ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adha. Perkataan kamu yang baik, ya, itu lebih baik. Perkataan kamu yang ma'ruf khairun, itu lebih baik daripada sedekah tapi diiringi dengan perkataan dalam tanda petik yang menyakitkan, ya, perkataan yang menyakitkan. Bahkan dalam ayat yang berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kau batalkan amal-amal kamu, salah satunya sedekah kamu, dengan apa? Karena perkataan. Jadi bukan hal sesuatu yang sepele perkataan, ya. Jadi kita belajar untuk mencoba berhati-hati mengendalikan perkataan kita, ya, berkata sesuatu yang baik, apalagi kita berhindar dari perkataan yang suka teriak-teriak, ya, teriak-teriak itu menciptakan permusuhan antara satu dan yang lain. Baik, yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, yang tidak Allah sukai, yang Allah murkai, yang Allah marah kepada siapa? Nah, ini keempat, Mas Abah, ya. Jifatum billail. Apa jifatum billail? Seperti bangkai di malam hari. Maksudnya apa? Seperti bangkai di malam hari. Ada orang kalau udah nyampe, udah selesai,
ketemu tempat tidur malam gelembung, udah gak ingat apa-apa lagi. Ya, ada bunyi bung juga nggak tahu. Ya. Tetangga ribut sebelah juga nggak tahu. Kenapa? Saking seperti itu gambarannya, nyenyaknya seperti bangkai di malam hari. Ini gambaran yang luar biasa, Bunda ya. Untuk memahami apa yang maksudnya dengan seperti bangkai, kalau Bunda buka Quran, kita lihat apa yang maksud di situ. Ya. Coba buka surat 25. Surat 25 Al-Furqan. Coba mulai di ayat 62 dan 3 kalau saya tidak salah. Coba. Coba 62 apa artinya awalnya? Dan dia pula yang menjadikan malam dan Nah, 3 gitu ya. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang hina, mereka mengucapkan salam. Terus satu lagi, banyak. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Nah, ketemu kan? Benar kalau lihat ayat itu di 6364 itu benar lihat. Allah menggambarkan bagaimana karakteristik orang yang Allah sebut dengan ibadur rahman, wa ibadur rahman. Ya, tadi kalau Bunda baca ayat berikutnya ya, 65, 66 terus gitu ya. Sampai nanti Bunda ketemu doa yang pantas dan wajib dalam tanda petik untuk baca di dalam ayat itu. Ya. Dari 63 itu Allah sebutkan wa ibadur rahman. Ya. Ada hamba-hamba yang disayangi oleh Allah. Di situ dijelaskan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Kalau ketemu dengan orang-orang yang bodoh yang mengatakan qaulu salama. Nah, berikutnya tadi walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Mereka orang-orang yang yabit itu, kalau Bunda Haji istilah itu nggak asing. Mabit apa artinya mabit? Mabit itu bukan melempar. Ya? Apa ya? Bermalam. Makanya kita ada wajib haji itu bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah. Nah, kalau bahasa Palembang mabit itu beda, melontar jumroh bukan mabit jumroh. Mabit itu bermalam. Itu ayat bahasa Arabnya. Bata, bahasa Arab di Bata itu bermalam, tidur malam. Maka disebut dalam ayat itu walladzina yabitun, mereka yang bermalam, tapi bermalamnya dengan apa? Dengan Allah. Ditegaskan oleh Allah. Bagaimana bermalam dengan Allah? Sujadan wa qiyama. Mereka sujud dan berdiri. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Bukan surat maksudnya buka surat 7 ayat 79. Itu maksudnya. Ya, bukan. Surat 7 ayat 79. Baca. Kemudian dia soleh pergi meninggalkan mereka sambil surat Mama, surat 17 Mama. Surat 17. Surat 17 ayat 79. Ya, baca. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terbaik. Nah, itu yang dimaksud dengan yabitun. Yabitun li rabbihim itu maksudnya apa? Tahajud. Orang-orang yang kata Allah, mereka yang bertahajud. Ya. Mereka yang mengisi malam-malam mereka dengan bangun malam dengan bertahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Malam-malam mereka dengan tahajud. Yang tahajud itu merupakan bagian dari nafilah. Nafilah itu amalan sunnah, salat sunnah, nawafil. Ya. Maka apa yang Allah berikan kemudian? Asa ya asaqara rabbuka maqaman mahmuda. Allah berikan kemuliaan. Bahkan saya sekedar mengingatkan saja, tapi saya sangat yakin dengan Bunda. Ya, Bunda mengiringi tahajud Bunda dengan doa yang setelah ayat. Saya yakin dan saya berharap Bunda sudah menjadi wirid harian Bunda
Ya surat 79 doa tahajudnya. Kemudian Allah iringi dengan doa yang luar biasa setelah ayat tentang tahajud. Ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Berikan aku jalan keluar segala persoalan hidup kami, jalan keluar yang terbaik. Berikan perlindungan dari sisimu ya Allah. Perlindungan dari sisi Allah. Ketika Allah memuliakan kita, tidak ada semua makhluk silakan dia berkumpul untuk menghina kita. Kalau Allah sudah mengangkat derajat, begitu juga sebaliknya. Kalau Allah ingin menghina kita, silakan semua manusia berkumpul, jin dan manusia, untuk memuliakan kita. Gak ada kemampuan. Sultan dan Nasir. Ya, luar biasa. Ketika Allah memerintahkan kita tahajud, Allah iringi dengan satu doa yang dasar. Sekedar tambahan besar. Rasul ketika keluar dari Madinah, keluar dari Mekah untuk hijrah ke Madinah, yang perjalanan dasar luar biasa itu, Rasul mengawali perjalanan itu dengan doa itu. Tapi jangan diikuti dengan kulnya, nggak usah dibaca, langsung saja. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Itu doa itu dijadikan mirip, udah jadikan bacaan, mohon kepada Allah, ya, dimasukkan dengan maksud yang baik, dipilihkan. Nah, Bunda sadar kan? Bunda ngumpul hari ini itu bukan karena kehebatan Bunda. Bisa jadi, sadar kan kita? Allah sedang menghimpun kita, mengumpulkan kita, memasukkan dalam golongan bersama sahabat-sahabat soleh. Dipilihkan oleh Allah. Ada orang-orang yang disingkirkan oleh Allah. Kita ingin dikumpulkan oleh Allah. Maka doa kita itu, sadar kan doa kita itu dijawab. Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, dihimpun bersama orang-orang dalam kebaikan. Wa akhrijni mukhraja sidqin, dikeluarkan oleh Allah dari segala persoalan hidup dengan caranya Allah, bukan caranya kita. Belum tentu cara kita itu baik, tapi caranya Allah pasti baik. Makanya kata para ulama, aku kalau berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, aku suka. Kenapa? Aku lebih suka kalau doaku dikabulkan Allah, berarti itu keinginanku. Tapi kalau doaku tidak dikabulkan Allah, berarti itu keinginan Allah. Mungkin kita belum sampai benar di situ ya. Maunya kita, ya Allah pokoknya aku yang itulah. Tak mau yang lain. Ya Allah pokoknya kita kaya itulah. Kata Allah jangan, tidak ya Allah, kalau aku kaya, wah kan betul-betul gitu ya. Kata Allah jangan, kalau kau kaya kita ngaji lagi. Kalau kau dagangan kau laris, kau tidak sedikit lagi. Kan Allah tahu di balik semua itu. Ya, nah, makanya kata para ulama, seandainya kita tahu apa yang terjadi di balik itu, laba kamu akan menangis. Kenapa? Kita seringkali bersuuzon dengan Allah. Kan gitu. Kita tuh pokoknya kalau maunya kita, ya maunya kita. Cak itu tuh ditahu dari Allah. Nah, itu persoalannya. Jadi kita biar belajar menjinakkan hati-hati kita. Nah, salah satunya tadi, bagaimana agar kita berlindung jangan seperti jipatum bilail, seperti bangkai pada malam. Ya, nah, seperti bangkai artinya ya tidak siap. Ustaz titip, tolong buka satu ayat. Nah ini karena kita masuk kaitan di dalam apa? Tolong buka satu ayat dalam Quran. Coba buka surat ketiga. Baca dulu surat ketiga ayat 17. Surat ketiga ayat 17. Ya, Ali Imran. Saya baca. Orang yang benar, orang yang taat, orang yang menyempurnakan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, dan pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Oke. Nah, nanti kelihatan lagi ditegaskan, buka surat 51, surat Az-Zariyat ayat 18. Surat 51, surat Az-Zariyat ayat 18. Silakan Mbak. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Ya,
Bunda, nah, lihat ya. Ayat tadi surat ketiga ayat berapa tadi? 17. Nah, Bunda lihat kata-kata ujungnya. Ada di situ ashar. Ada kata-kata ashar? Ada nggak? Di ujung kata-kata ada ashar nggak? Kata-kata ashar ada? Wal mustalfirina bil ashar. Kemudian surat 51 Azariyah ada kata-kata sama? Apa kata-kata bunyinya? Wahum yastaghfiruna bil ashar, atau disebut juga wabil ashar yastaghfirun. Sama kata-katanya sama. Apa yang saya katakan juga? Ashar apa? Sahur. Bunda tahu nggak rahasia sahur? Dalam ayat ini disebutkan, para ulama mengatakan itulah golden time. Maksudnya apa? Waktu mahal, waktu emas. Kenapa? Dalam banyak hadis, maka dalam ayat ini, Bunda tahu nggak? Amal yang paling dicintai Allah menjelang ketika sahur itu beristighfar kepada Allah. Nah, usah ingatkan ya di Ramadan, mumpung Ramadan, atau mungkin Bunda ke sahur. Bunda suka atau tidak suka, yang penting saya sampaikan. Kalau boleh saya ngajari Bunda, ketika sahur itu tidak perlu ya, tolong matikan dari TV-TV-nya. Acaranya ketawa, dia nggak keluar gitu. Bunda tahu nggak? Itu waktu golden time seorang untuk beristighfar. Waktu Allah kabulkan doa, bahkan dalam hadis disebutkan, kita udah pernah ngaji di situ, udah pernah ketika kita ngajian di situ pernah. Ustaz ingat di sini saya sampaikan bahwa pada 2/3 malam terakhir disebut sulusul lail, sepertiga malam terakhir itu yang golden time tadi. Itu Allah turun ke langit dunia. Allah tanya, siapa yang meminta aku kabulkan, siapa yang mohon aku beri, siapa yang mohon ampun aku kabulkan. Ini ayat hadisnya tadi. Kapan itu? Sulusul lail, di penghujung malam, sepertiga malam ketika kita sahur. Maka kalau kita ingin munajat kepada Allah nanti ketika Ramadan itu, ya sahur itu sampai ketika jelang subuh. Maka jangan lupakan waktu-waktu golden time untuk mohon ampun kepada Allah. Ya, jadi ketika kita bangun ingatkan betul kita berdoa. Nah kita kadang-kadang nggak nonton TV acara yang keluar. Padahal itu adalah waktu emas yang Allah siapkan untuk mohon ampun kepada Allah. Jadi kita saling mengingatkan, ya, pesan mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung, tapi mengingatkan. Betul-betul berarti kita kadang-kadang lupa bahwa itu waktu yang paling terbaik. Bunda ya, kalau 3 waktu itu, malam itu kan dibagi oleh Allah dalam surah Muzammil, Mudatsir kan tiga bagian. Ya, ada sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ketiga. Nah, sepertiga malam ketiga itulah jauhil lail, waktu yang terbaik. Ustaz, boleh nggak kami sholat malam pada sepertiga malam pertama? Boleh, tapi bukan tahajud namanya, qiyamul lail. Sholat malam. Boleh, nggak punya tarawih. Sepertiga malam pertama dari jam 6 sampai jam 10. Boleh witir? Boleh, nggak masalah. Makanya Bunda witir ketika sudah tarawih. Nggak masalah. Bunda sudah isya, hari-hari seperti ini boleh witir. Ya lakukan, nggak apa-apa. Yang penting syaratnya itu satu syaratnya. La witrona fi lailah. Nggak boleh menggabungkan 2 witir dalam satu malam. Itu aja kunci kita ingat. Ya, kalau sudah witir ya udah nanti nggak usah witir lagi. Kalau udah ya aku nih kayaknya berat, takut jilatun bilail, takut nanti seperti bangkai malam hari, sampai Rasulullah mengingatkan betul ya. Salah satu salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, baik dalam perjalanan sekalipun, witir. 1 rakaat aja. Makanya kalau kita ngerasa nggak pede bangun malam, ambil cara Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, kau kapan sholat witir ya Abu Bakar? Aku iringi setelah isya. Kenapa? Aku nggak punya keyakinan bahwa aku masih hidup. Nah itu dia takut. Kalau Umar nggak, kapan kau sholat witir? Ketika nanti ku iringi dengan sholat tahajud. Kenapa? Umar orang yang selalu pengen meraih kemuliaan. Nggak pernah Rasulullah, Abu Bakar kau salah, Abu Bakar, Umar kau bagus, Abu Bakar enggak. Tapi kata Rasulullah, kau orang yang selalu yakin dengan sebuah kepastian. Apa kepastian? Mati itu pasti. Jadi dia ingin menutup malam itu jangan nggak witir. Nah kalau Umar, kau orang yang selalu pengen cari keunggulan, dia pengen witirnya nanti malam, menutup tahajud.
Kan beda sepertiga malam pertama. Sepertiga malam kedua jam 10 sampai jam 2 lagi kalau lebih kurang. Nah, sepertiga malam pertama yang ketiga, nah itu yang terbaik. Dari jam 2 terus ujung sampai subuh itu. Sepertiga malam. Nah itulah tahajud. Makanya kata para ulama, kalau tahajud kau harus tidur dulu. Tapi kalau kau qiyamul lail, nggak perlu tidur. Kita tarawih kan nggak tidur dulu. Ada nggak orang tarawih tidur dulu? Ada. Sudah buka puasa, kekenyangan tidur. Ada. Ada juga. Tapi saya nggak tahu. Tapi ada orang itu. Sama kayak kenyang tidur dulu. Woi, tarawih aku nggak ya. Jadi, tapi boleh nggak tidur. Oke, jadi itu budaya. Jadi kita minta kepada Allah agar kita tidak termasuk orang yang jibatum ilahi, seperti bangkai pada malam hari. Masih jawab nggak? Baik. Yang kelima. Yang kelima apa? Yang tidak disukai oleh Allah. Bawaan mah. Himar tuh keledai. Ya. Ada khiras, ada diwal. Diwal itu kuda agak kecil. Kalau khiras itu kuda. Nah, kalau ini himar. Kenapa Rasulullah menggambarkan jangan seperti himar pada siang hari? Kalau malam seperti bangkai, kalau siang seperti himar. Ya, benar. Allah menyebut himar itu beberapa kali dalam Quran. Di antaranya himar itu digambarkan seperti himar itu gambaran hewan yang. Udah lihat aja buka Qurannya biar kita paham. Buka surat Jumu'ah surat 62. Surat 62. Surat 62 ayat 5. Nah, Allah gambarkan di situ masal Kumilut Taurat, baca 62 surat Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Oke, masalul Allah gambarkan di situ permisalan. Seperti apa Allah sebutkan himar keledai itu. Yahmilu asfar, umilat Taurat, kama salil himar yahmilu asfar. Itu sebenarnya Allah menggambarkan tentang orang Yahudi dia itu. Orang yang diberikan Taurat, diberikan ayat Allah, diberikan hukum Allah, ya, seperti himar yang bawa buku. Kira-kira apa bukunya? Ya. Dia bawa buku tapi nggak pernah tahu apa yang dia bawa. Itu gambaran jelek. Salah satu yang Allah gambarkan himar. Ya. Dalam riwayat lain bahwa himar itu, ya tadi dia nggak pernah ngerti dengan apa yang dia bawa. Yang dia tahu pokoknya makan, minum, ya udah itu dia tidur, malas. Nah itu gambaran. Makanya Allah tak suka. Ya. Kalau malam seperti bangkai, kalau siang, mohon maaf, tidak punya semangat bergairah. Ya. Itu diingatkan oleh Allah. Ya. Jadi terkait dengan apa? Bagaimana seorang itu diperintahkan oleh Allah untuk memaksimalkan waktunya. Ya. Artinya pada siang hari itu kita harus beraktivitas. Ya. Coba saya tanya, apa doa Rasulullah ketika pagi hari? Satu sunnah doa Rasulullah pagi hari. Bukan itu wirid harian yang diajar Rasulullah langsung. Kapan baca? Subuh. Boleh nggak kami baca di luar subuh? Boleh. Tapi wasiat Rasul kepada Ummu Salamah istri beliau itu dibaca ketika subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ilmu, rezeki, amal diterima. Itulah aktivitas seorang mukmin. Hari-harinya itu. Makanya kenapa Allah sampai bersumpah dalam Quran itu? Setidaknya 5 kali Allah bersumpah tentang waktu. Wal asr, wal duha, wal laili, wal nahari, wal fajr.
Coba ya. Ada nggak Allah sumpah dengan subuh dalam Quran? Ada nggak kata-kata subuh dalam Quran? Ada bunda. Nggak ketemu ya? Allah sebut Al-Fajr itu selain kata-kata subuh Fajar ya. Surat Al-Fajr, wal Fajar. Demi waktu subuh itu maksudnya Fajar. Maka kalau Bunda di Mekah kan melihat jadwal itu, pernah nggak melihat Bunda di Mekah Madinah ada jadwal subuh, ada nggak? Nggak ada. Jadwal Fajar. Makanya sholat Fajar itu, sholat subuh itu disebut dengan 3 sebutan. Subuh, Fajar, Wadan. 3 sebutan. Satu nama, 3 nama, satu sholat. Makanya kalau udah ketemu sholat, ada hadis sholatul Fajar, ya, sholat sebelum rakaataini minal fajar, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik pada dunia dan alam sekitar. Itu sholat apa sunat Fajar? Sholat sunat sebelum subuh. Ada orang ya bisa tidak mau nyalahkan lah, ada kiai ngajar beda waktu sholat sunat Fajar, tapi kalau saya enggak, itu sholat sunat sebelum subuh. Ya. Nah, kenapa dalam hadis lain Rasulullah menyebut bukan subuh? Ya, man sholat wadat, siapa yang melaksanakan sholat wadat, lalu kemudian dia selesai itu dia menetap duduk berzikir kepada Allah, lalu sampai ia terusang terbit matahari, summa shalu rakaatain, dia sholat sunat 2 rakaat, seperti dia kamisi haji dan umrah tamat. Dia seperti dapatkan haji dan umrah sempurna. Sholat apa itu? Sholat sunat Isra di waktu sunat. Berarti sholat itu sama, 3 sebutan. Ya. Nah, kalau ada orang yang punya pemahaman beda ya apa? Ya, tapi bagi saya dalam masa Fajar itu sholat subuh. Ya, nah, kita diajarkan begitu. Nah, Allah bersumpah wal Fajar, demi waktu Fajar. Naik dikit, nah ini kita disumpah oleh Allah. Buat Tuhan demi waktu Tuhan. Naik dikit disumpah oleh Allah. Wan nahari iza saja, demi waktu siang. Masuk nanti sebelum sore Allah sumpah wal asar, demi waktu asar. Masuk malam disumpah oleh Allah apa? Wal laili idza saja, demi disumpah apa? Allah ingin mengingatkan kita betapa kita harus mampu memilih waktu dengan baik. Jangan seperti khimar binar, seperti keledai di sana. Habis waktunya, gak ada perbuatan yang bermanfaat, yang tidak beribadah kepada Allah. Ya, hari-hari kita, ya entah mungkin orang memahami asal utuh pemahamannya, ya kita ini ibadah, suami bunda bekerja ibadah, ada saudara kita berdagang itu ibadah. Asal dia niatkan, sesungguhnya seluruh aktivitas yang dilakukan oleh Allah itu ibadah, walaupun tampilannya seperti dunia. Dagang itu kayak dunia benar, tapi ibadah. Ya. Saya tanya, ini masih ingat siapa orang yang pernah tangannya dicium Rasulullah? Pernah ingat siapa namanya? Ada sahabat yang tangannya dicium Rasulullah. Kalau orang berebut mencium tangan Rasulullah, ini orang ini dicium oleh Rasulullah. Ya. Jadi dia satu hari Rasulullah lewat, lalu kemudian lihat tangannya itu pecah. Tangan itu pecah, ya, kasar, pecah. Ditanya Rasulullah, apa pekerjaan? Ya Rasulullah, aku pecahkan batu-batu ini. Lalu dari pecahan batu ini kemudian aku jual, aku berikan nafkah untuk anak dan istrimu. Rasulullah pegang tangan itu sambil Rasulullah berkata, haza yadun la tamassuhunna, sesungguhnya tangan ini tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, dicium oleh Rasulullah. Siapa sahabat itu? Saya carilah, tanya dengan Kiai Ujang. Ya. Oke. Jadi itu salah satu apa artinya? Bagaimana hari-hari itu bukan seperti himar, ya, punya semangat, entah bekerja, entah olahraga. Ya. Nah, kita kan hari ini punya persoalan dengan generasi rebahan, ya, generasi strawberry. Ya, bawaannya nengok, ya, pokoknya bawaan itu tuh lah. Ya. Nah, jadi padahal kita diajarkan untuk seperti itu. Dia apa tadi? Ilmu, rezeki, berarti bekerja, beramal, mutakabbalah, beramal artinya. Wa amalan mutakabbalah. Ini yang kelima. Nanti kita langsung buatannya. Langsung batu. Iya, baik.
Iya, pemecah batu. Kerjaannya itu pemecah batu. Bukan beda-beda lah sebenarnya, bukan semen itu gitu kira-kira gitu ya. Namanya bagaimana Rasul menghargai, Allah menghargai orang yang bekerja keras, ya, tidak menjadi beban bagi orang lain. Ya, baik. Yang terakhir apa? Apa yang tidak Allah sukai adalah orang-orang yang alimun di dunia lalu jahilun bil akhirah. Orang yang alim itu apa? Ya alim. Ya, tahu, orang alim itu orang alim tahu ya, kalau soal dunia waduh luar biasa. Alimnya. Tapi kalau soal akhirat jahil. Jahil apa? BOP ayahnya. Buyan. Kalau saya kita bodoh, jahil. Ya. Jadi kalau soal dunia, pintar. Tapi kalau soal akhirat, nah kalau itu tidak tahu Allah kan suka. Ya. Makanya jujur aja Bunda ya, kalau melihat Ustaz bukan anak muda, Ustaz nggak terpikir tadi, tapi Allah ingatkan. Ustaz jujur aja, kalau melihat ada Bunda yang menjadikan rumahnya majelis taklim satu, atau Ustaz bangga, yang kedua Ustaz taruh, yang ketiga Ustaz iri. Ya. Ustaz iri. Boleh nggak Ustaz iri? Boleh iri. Kepada orang yang memang Allah karuniakan, Allah titipkan harta, tapi hartanya digunakan untuk kebaikan. Ya. Pernah nggak kita membayangkan majelis ini ya, menjadi asbab kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, kita ikhlas, kita sama-sama. Bunda tahu nggak, majelis ini menjadi asbab yang menghimpun kita di surga beneran. Jadi kan majelis, kata Rasulullah, ini adalah surga terbaik dan surga yang ada di muka bumi. Ya, majelis ini. Majelis ini. Dan ini yang menjadi asbab surganya di akhirat. Kenapa? Itu yang Allah sebut dalam hadis. Maka sederhana yang kita lakukan ini pun. Ya, ketika ada seorang yang keluar dari rumahnya dengan niatnya tidak lain kecuali untuk menuntut ilmu, wa'alim atau dia mengajarkan ilmu, maka Allah akan mencatat kehadirannya itu seperti orang yang haji, nilai hajinya tuh aman, sempurna. Coba lihat. Sempurna. Sementara haji itu gak ada balasan kecuali surga. Wajar kalau Rasulullah kemudian mengatakan adalah kalau kau lewat di taman surga Allah, mampirlah kamu, parta'u kata Rasulullah. Sama tanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Majelis ilmu. Majelis ilmu. Dan teks lain, majelis zikir. Ya, orang kemudian menerjemahkan itu majelis zikir, sementara zikir di situ maksudnya ilmu juga. Makanya saya nggak suka kalau ada orang yang hadir majelis zikir sudah zikir balik, itu keliru. Rasul ketika dihadapkan ada satu majelis ilmu, ada majelis zikir, Rasulullah memilih majelis ilmu. Ya, itu penting. Ya, tidak salah kemudian menerjemahkan. Oleh karena itu para ulama kita dulu, kiai-kiai kita dulu, kalau mereka mengadakan zikir pasti iringi dengan tausiah. Kenapa? Biar kelop dua-duanya dapat. Jadi majelis ilmu benarannya dapat, majelis zikirnya dia dapat. Ya, nah jadi Ustaz ingin katakan kepada kita bersama bahwa kita minta kepada Allah ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kayak gini. Ya. Jadi ada orang-orang yang terbalik. Padahal kita ini diajarkan ya, jangan sampai qana'atum bil ilmi, qana'atum bil ilmi wa khiris ala dunia, mesti dibalik. Ya. Yang benar hiris alal ilmi wa qana'atum bid dunya. Apa maksudnya? Dengan ilmu jangan qana'ah. Jadilah inilah. Dengan ilmu nggak boleh qana'ah. Maka saya kagum ketika Bunda ngaji sana. Memang ilmu itu nggak bisa didapat dengan instan. Gak boleh qanaah dengan ilmu. Kenapa? Kalau Bunda qanaah dengan ilmu itu berdampak kepada amal. Mohon maaf kalau mengatakan begini. Ada orang Bunda kenapa ada? Ya jadi baca ini. Kenapa? Ya aku tidak tahu. Ada orang yang tidak beramal itu kan tidak tahu. Saya tanya Bunda, apa yang Bunda rasakan ketika Bunda tinggal sholat duha? Apa? Kenapa? Kenapa tidak merasakan?
Atau sederhana, kenapa Bunda tidak mau tinggal sholat sebelum subuh? Karena Bunda tahu, ketika Bunda tahu mahalnya sholat sebelum subuh, Bunda tidak mau meninggalkan. Sakit karena Bunda tahu. Coba kalau Bunda nggak tahu, nyantai aja. Ada orang yang tidak sholat subuh, dia sebelum subuh. Ya. Rasulullah, ya, saking pentingnya sholat sebelum subuh itu pernah bangun kesiangan dalam peristiwa perang Tabuk, ya, sampai Rasulullah suruh azan. Ya. Sholat sunat sebelum subuh dan sholat sunat witir tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, bahkan dalam perjalanan. Apakah Rasulullah pernah tinggalkan sholat sunat sebelum zuhur, sebelum asar atau isya juga? Iya, kalau dalam safar sholat sunat itu tidak perlu dilakukan kalau kita berjamaah dan mukhosar. Nggak perlu dilakukan. Nggak ada sholat sunat diiringi ketika kita jamaah mukhosar. Sudah zuhur, sholat sunat baru gabung, nggak boleh. Langsung harus digabungkan. Qomat langsung sholat zuhur 2 rakaat, langsung qomat lagi asar 2 rakaat, nggak boleh diiringi sholat sunat. Makanya sholat subuh itu nggak boleh dijama', nggak boleh dikosor. Kenapa? Sholat sunat sebelumnya itu mahal. Sholat sunat yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, bahkan ketika beliau jadi musafir adalah witir dan sholat sunat sebelum subuh. Itu kalau kita tahu. Makanya penting ilmunya. Makanya ilmu yang qanaah. Nggak boleh qanaah dengan ilmu. Mesti dibalik, jangan qanaah bil ilmu, tapi dalam urusan akhirat dengan urusan dunia khiris. Apa yang khiris itu? Rakus. Rakus dengan dunia, rakus dengan ilmu enggak. Qanaah. Mesti dibalik kata para ulama, mestinya al khiris alal ilm wal qanaa'atu bid dunya. Kau mesti rakus dengan ilmu dan qanaah dengan dunia. Dengan dunia mesti qanaah, jangan dibalik. Ya. Dengan ilmu harus rakus. Alhamdulillah, qadarullah, setiap Sabtu, setiap Selasa sudah dipertemukan oleh Allah. Udah dapat dari ilmu fikih dari sini. Ustaz dengan sedikit ilmu berbagi dengan ini. Ada Bunda ngaji lagi, ada yang merapu. Ada kepala ada jamaah Ustaz tuh yang cerita ke Ustaz. Seminggu itu cuma liburnya minggu baik. Jadi Bunda yang ngaji Ustaz Senin Selasa sampai Sabtu 6 majelis. Satu majelis ikut seragam. Ngaji dia mana? Ya. Jadi dia bahkan dari Bunda itu ngomong sama Ustaz, nanya, Ustaz, di mana hukumnya Ustaz? Emang apa Bunda? Aku bilang sama anakku, nah, mohon maaf ya, kalau hari Sabtu tidak menerima titipan cucu. Benar zikir bisa. Ikut tidak menerima karena kita ngaji di LPD Ustaz Rabu. Dan menerima titipan cucu kalau Rabu. Boleh tak hukumnya? Boleh. Dengar baik-baik. Bunda boleh. Mohon maaf Bunda ya. Mohon maaf Bunda. Bunda tidak ditanya oleh Allah tentang cucu Bunda. Iya. Ustaz kalau dengan ceramah kayak begini, nggak suka ibu-ibu muda dengan ceramah Ustaz. Gara-gara Ustaz emak ya kalau dia cucu. Bukan begitu. Bukan berarti Ustaz melarang Bunda cinta cucu, enggak. Yang namanya orang tua itu kan ada sayang lagi cucu daripada anak. Tapi bukan berarti gini, mohon maaf Bunda, cucu itu bukan tanggung jawab Bunda, bukan dari kita. Tapi kalau anak iya, ya, Allah tidak tanya ngaku cucu kalau dosa, tidak. Ya, tapi kalau kemudian kita membuang waktu kita yang mohon maaf usia kita udah makin tua ini, udah tinggal mohon maaf seperti asar kemarin, masih kita disibukkan pilihan cucu ketimbang ibadah, ini salah, itu keliru. Ya, artinya bukan sama mengelarang Bunda cinta cucu, bukan bantu anak kok pahala, tapi ada waktu yang kita siapkan. Nah, mohon maaf, ini waktu ibu duha, tolong ya, mbak dulu. Ya, akhirnya kita minta doa. Pertanyaan, kapan kita mau siapkan waktu kita doa Allah? Oh nanti Ustaz, kalau dulu kita umur 20 tahun, ya kakilah. Kalau 40 tahun, oke. Kalau 40 tahun, ya kakilah. Kalau 50 di ujung. Nah kalau sekarang, kapan? Kaki itu kapan? Ya. Dan alhamdulillah Bunda masih sehat. Dan kalau kita mau ibadah udah mohon maaf kita lihat Bunda udah stroke, itu kan stroke belum dokter? Stroke ya, itu stroke kan? Ya itu kalau stroke belum dokter. Apa baru begitu baru mau tahajud ya, mau ikut sholat tarawih di masjid, ya, imamnya panjang dikit agak bentar gitu. Nah, coba. Nah jadi untung alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis seperti ini. Bunda ngaji, tempat kemana Bunda ngaji, aku ngaji, Kamis ngaji. Nah mudah-mudahan
Yaitu artinya kita mudah-mudahan terlindung dari alimun bid dunya jahil, tidak malah kita terbalik. Kita ngerti tentang akhirat, kita nggak jahil tentang akhirat tapi ngerti. Ya. Jangan sampai kita kalau diajak bicara dunia, waduh luar biasa. Tapi kalau diajak tidak tahu. Alhamdulillah dengan inilah gunanya kita berada di majelis ilmu, sehingga kita tahu, biar kita memperbaiki ibadat kita. Sehingga ibadat kita tuh kalau ibadat kita diiringi dengan paham, beda. Ya. Kata para ulama, apa salah satu cara kau mendapatkan khusyukan ibadat? Satu caranya diantaranya adalah al-fahmu bimakna wa haqiqatil ibadat. Engkau paham dengan hakikat dan makna ibadat yang kau lakukan. Ya. Bunda ketika tahu kenapa zikir itu luar biasa, ya. Zikir itu mendatangkan nikmat, Bunda akan zikir. Bunda ketika tahu nikmat dasarnya bahwa sholat sunat sebelum subuh, Bunda akan meninggalkan. Ketika Bunda ngerti tentang witir, Bunda akan meninggalkan. Kenapa? Itu karena ilmu, karena Bunda tahu. Nah, jadi ini sekedar pesan yang saya ingin sampaikan. Jangan sampai kita begitu semangat dengan dunia, tapi kita menjadi orang-orang yang jahilun bil akhirat. Tapi kita jahil, nggak tahu, nggak paham tentang akhirat. Mohon maaf Bunda, ini yang bisa saya sampaikan. Dan sekian, terima kasih. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, lagi mohon maaf, pada Allah ampun. Saya kembalikan kepada Yang Maha Esa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.